Halo teman-teman, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Satu inspirasi teman-teman kembali saya hadirkan untuk Anda. Kali ini saya ingin berbicara mengenai keuangan. Ada banyak hal yang sudah kita lakukan pada keuangan kita, tetapi ternyata pada kenyataannya kita masih mengalami kesulitan dalam bidang finansial atau dalam masalah keuangan. Nah, bagaimana agar kita bisa lebih menstabilkan keuangan kita? Terima kasih teman-teman atas atensi Anda, atas peran serta Anda untuk channel ini, baik melalui komentar-komentar Anda, dukungan-dukungan Anda, dan juga doa Anda. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ya. Dan silahkan bagi Anda yang ingin mendukung channel ini, Anda bisa tekan tanda subscribe, bisa beri tanda like jika Anda menyukai video ini, dan juga bisa membagikan kepada teman-teman yang lain jika Anda berkenan untuk membagikan. Perihal keuangan teman-teman adalah sesuatu hal yang sangat vital dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan keuangan ini menjadi satu hal yang cukup vital? Sebab keuangan ini menjadi satu bagian yang benar-benar penting teman-teman. Ya, satu hal yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Nah, karena begitu pentingnya uang dalam kehidupan kita, kita akan aplikasikan uang yang kita miliki. Ada hal penting yang harus kita lakukan untuk keuangan kita, agar keuangan kita berada dalam kondisi yang stabil dan tentunya bisa mencukupi kebutuhan kita. Ya. Nah, sedikitnya ada 3 hal penting teman-teman yang harus kita lakukan pada keuangan kita, yaitu menata keuangan, mengelola keuangan, dan mengendalikan keuangan. Sekilas memang sepertinya tidak ada perbedaan ya, tetapi sebenarnya ketiga hal tersebut berbeda teman-teman. Ketiga hal tersebut berbeda. Menata ini lebih cenderung adalah bagaimana kita menempatkan keuangan kita pada posisi yang benar. Sama seperti Anda menata ruang tamu Anda. Anda harus menempatkan perabot-perabot pada tempat yang seharusnya. Di mana Anda menempatkan vas bunga, di mana Anda menempatkan figura, di mana Anda menempatkan meja. Nah, ini penempatan ini harus tepat, harus pas ya, harus sesuai. Begitu juga dengan keuangan kita. Di mana uang kita akan kita tempatkan. Nah, itu harus sesuai. Kita tata. Ya, kita bagi. Ini untuk ini untuk ini untuk ini. Ya, kita tata sedemikian rupa biar rapi keuangan kita. Nah, setelah itu teman-teman perlu juga kita kelola uang kita. Kelola di sini dalam artian bagaimana kita menjalankan uang kita agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Kemudian juga bagaimana uang itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Ilustrasinya seperti seorang petani yang dia kemudian diberi sebidang tanah, mungkin oleh majikannya ya, atau mungkin oleh saudaranya, diberi sebidang tanah. Ini ada tanah 1 hektar, kamu kelola ya, agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya. Artinya tanah itu harus dikelola. Mungkin si petani akan menjadikan tanah itu sebagai lahan persawahan. Mungkin si petani akan mengelola tanah itu menjadi perkebunan ya, agar bisa menghasilkan sesuatu yang lebih banyak dan lebih baik. Begitu juga keuangan kita teman-teman. Kita perlu kelola keuangan kita agar apa? Agar bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita, yang bermanfaat bagi kehidupan kita, bahkan bisa bertumbuh keuangan kita. Itu kita kelola. Nah, yang lebih penting lagi dari sekedar menata dan mengelola ternyata adalah mengendalikan. Kenapa saya katakan ini justru lebih penting? Sebab inilah yang seringkali membuat keuangan kita jebol. Lemahnya pengendalian kita akan keuangan ini yang membuat lubang-lubang dari manajemen keuangan kita itu tidak terkontrol, hingga pada akhirnya menyusut keuangan kita. Tanpa kita sadari, akhirnya keuangan kita ambruk ya. Nah, inilah yang kemudian saya katakan bahwa mengendalikan keuangan ini lebih penting teman-teman ya.
ibarat mengendalikan keuangan ini adalah ibarat seperti seorang kusir delman. Saya pernah terinspirasi oleh sebuah lagu, ya, lagu anak-anak, yang dimana dalam lagu tersebut ada lirik yang menyebutkan saya duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendali kuda supaya baik jalannya. Mungkin Anda sudah familiar dengan lagu ini ya. Pada masa kecil dulu mungkin Anda sering menyanyikan. Ada satu kalimat yang cukup menarik dan menjadi poin penting, yaitu Pak Kusir mengendali kuda supaya baik jalannya. Yang dikendalikan apa? Kuda. Supaya apa? Baik jalannya. Inilah yang harus kita terapkan juga dalam keuangan kita, teman-teman. Bagaimana kita mengendali uang kita, ya, mengendalikan uang kita agar apa? Agar baik jalannya. Ya, agar baik jalannya. Loh, memang uang ini punya kaki kok berjalan? Memang tidak punya kaki, teman-teman. Tetapi sadar atau tidak bahwa uang ini memiliki roh, teman-teman. Pernah tidak Anda dipengaruhi oleh uang Anda? Anda jalan-jalan ke mall, ya, Anda melihat pameran sepeda listrik harga 300.000. Padahal Anda tidak ada rencana untuk membeli. Kebetulan di dompet Anda ada uang 375.000. Pernah nggak Anda berada di situasi tersebut? Kemudian seperti ada yang membisiki Anda, wah, sepeda listrik cuma 300.000, murah banget ini. Muncullah keinginan Anda akan sepeda itu. Percaya atau tidak, teman-teman, munculnya pikiran Anda terhadap sepeda itu bukan semata-mata karena muncul atas keinginan Anda. Tidak. Tetapi oleh karena energi uang yang Anda bawa itu telah terkoneksi dengan pikiran Anda. Sehingga getaran uang tadi mempengaruhi pikiran Anda. Pikiran Anda, ya, bergetar tersambung dengan getaran akan sepeda listrik tadi. Ya. Jika Anda percaya dengan konsep hukum tarik-menarik, teman-teman, bahwa semua benda ini adalah energi. Kenapa benda disebut sebuah energi? Karena dia bisa berubah bentuk, teman-teman. Ya. Dia bisa berubah bentuk, dia bisa bergerak. Ya. Balik lagi ke ilustrasi tadi. Keinginan Anda untuk membeli itu bukan murni keluar dari pikiran Anda karena barangnya bagus, tidak. Wong Anda belum mengecek bagus atau tidak, tetapi pikiran itu sudah muncul, wah kok murah. Ada niat untuk membeli. Itu kenapa? Karena pikiran Anda sudah dipengaruhi oleh getaran dari uang yang Anda bawa. Dan jika kemudian terjadi transaksi, Anda betul membeli, artinya benar bahwa uang itu adalah energi. Dia sudah berubah bentuk. Dari yang 300.000 Anda bawa dalam bentuk uang, itu sudah berubah bentuk menjadi 300.000 dalam bentuk sepeda listrik. Ya, nilainya tetap sama. Uang yang Anda bawa 300.000. Setelah Anda membayar, Anda menerima barang, nilainya berapa? 300.000 juga. Ya, artinya nilainya sama, tetapi sudah berubah bentuk. Inilah energi akan uang, teman-teman. Dan uang sudah berpindah dari dompet Anda, sudah berpindah ke orang lain. Inilah yang harus kita kendalikan. Bagaimana agar uang itu tidak berpindah? Itu salah satunya. Pak Kusir pun demikian, mengendalikan kudanya, ya, biar dia itu tetap pada jalan yang benar. Ya, bahkan harus dikasih kacamata kuda kanan kirinya, ya, biar dia tidak belok kanan belok kiri tanpa diperintah. Ya, sampai di sini paham ya? Kita pun juga begitu. Bagaimana uang ini tidak mempengaruhi kita agar dia tidak keluar? Kita yang menentukan. Ya, situasinya akan berbeda, teman-teman. Ketika pada saat Anda jalan-jalan tadi, Anda lihat ada sepeda listrik harga 300.000, tetapi Anda hanya membawa uang 5.000. Mampukah getaran si uang ini kemudian mempengaruhi Anda? Tidak mampu. Kenapa? Sebab tidak ada koneksi antara si uang dan si sepeda listrik. Ya, nilainya tidak sama, sehingga tidak ada energi yang tarik-menarik. Ketika nilainya sama, pasti akan terjadi energi yang saling tarik-menarik. Ya, dan Anda tidak ada keinginan untuk membeli sepeda itu. Kenapa tidak ada keinginan untuk membeli? Ya karena Anda tidak didukung oleh getaran uang tadi.
Seandainya pun toh muncul dalam pikiran Anda, yaitu hanya sebatas keinginan Anda. Jika keinginan itu tidak didorong oleh energi si uang, kecil kemungkinan Anda membeli. Kenapa? Tidak ada energi yang untuk sepeda itu datang kepada Anda. Tidak cukup kuat. Kenapa? Tidak cukup, duitnya cuma 5.000. Ya. Itu. Nah, makanya kenapa, maaf kata, orang-orang kaya itu cenderung membawa uang cash yang pas saja, ya, yang sesuai dengan apa kira-kira yang hendak ia butuhkan. Misalnya dia mau makan malam, ya sudah, yang cukup untuk makan malam saja. Mereka tidak membawa uang berlebihan. Kenapa? Mereka tahu, mereka sadar, mereka paham. Uang itu energi, ya. Uang itu seolah-olah dia punya roh yang dia bisa bergerak sendiri, teman-teman. Tersambung dengan frekuensi-frekuensi yang sama, ya, saling tarik-menarik, saling berhubungan. Ya, jika kita tidak mampu mengendalikan, disitulah keuangan kita jebol. Itu, ya. Sampai di sini semakin paham, ya. Nah, untuk menata dan mengelola, teman-teman, nanti kita bahas di video lain, ya. Nanti saya buatkan secara khusus. Kali ini saya akan teruskan bagaimana mengendalikan. Ilustrasi kusir delman tadi mudah-mudahan sudah bisa memberikan gambaran untuk Anda. Lebih jauh lagi, mari kita bermain ilustrasi pada seorang supir. Taruh kata Anda sudah menata keuangan Anda dengan baik. Anda sudah mengelola keuangan Anda dengan baik, ya. Anda sudah tempatkan pada investasi yang benar. Anda sudah tabung, Anda sudah bagi untuk bayar cicilan, untuk belanja-belanja. Anda sudah kelola dengan baik. Saatnya kita untuk mengendalikan apa yang menjadi catatan Anda tadi. Mari kita belajar pada seorang supir. Yang dibutuhkan oleh seorang supir sebenarnya adalah keahlian dalam mengendarai, ya, keahlian dalam mengendarai, bukan keahlian dia dalam menata interior kendaraan, bukan di situ. Skill yang harus dikuasai oleh seorang supir adalah skill atau kemampuan mengendalikan kendaraan yang dia bawa. Sedikit berbeda, ya. Oke, interior sudah bagus, teman-teman. Wah, aksesoris kendaraan sudah bagus, ya. Kualitas dari ban juga bagus, bodi kendaraan juga bagus. Tetapi ketika kita tidak mampu atau tidak memiliki skill atau kemampuan menjalankan atau mengendalikan kendaraan tersebut, resikonya cukup besar, teman-teman. Cukup besar, ya. Si supir setidaknya harus memahami kendaraan apa yang dia bawa, karakteristiknya bagaimana, ya, kecepatannya seperti apa, ya. Begitu juga keuangan kita. Untuk bisa mengendalikan, dasar-dasarnya harus kita pahami. Bagaimana kondisi keuangan kita, penghasilan kita sumbernya dari mana saja. Oh, dari gaji bulanan. Netep enggak pendapatan kita, ya, katakanlah 5 juta dari gaji. Apakah itu stabil 5 juta terus atau tergantung penjualan? Nah, ini harus kita perhatikan. Inilah karakteristik keuangan. Sama tadi seperti karakteristik kendaraan. Kemampuan kecepatannya seperti apa? Sama, kemampuan daya beli Anda, ya, artinya mungkin uang belanja Anda kemampuannya seberapa. Kita harus sesuaikan. Maaf kata, jika kendaraan yang dikendarai itu masih di bawah 100 cc, kemudian Anda tancap gas ngebut, ya, di tanjakan yang tinggi, ya mungkin Anda akan keok. Sama juga, teman-teman, ketika keuangan Anda itu mepet sekali, ya. Kemudian Anda anggarkan untuk sesuatu yang maaf kata terlalu tinggi nilainya, ya mungkin jebol, ya. Inilah pentingnya kita memahami karakteristik keuangan kita. Sama seperti si supir memahami karakteristik kendaraan, ya. Nah, selanjutnya, teman-teman, yang paling penting lagi setelah kita mempelajari karakteristik, ya, atas keuangan kita, kita harus tahu bagaimana mengendalikan keuangan kita, menjalankan keuangan kita sesuai tadi pos-pos yang sudah Anda masukkan dalam catatan Anda. Seperti si supir, dia harus tahu arahnya mau kemana, tujuannya kemana, lewat jalan mana. Kita pun juga harus demikian. Uang itu untuk apa saja? Oh, ini yang 3 juta ini untuk bayar hutang. Oh, ini yang 1 juta untuk beli make up. Oh, ini yang 500.000 untuk beli jajan. Nah, sudah jelas kan tujuannya? Oh, ini tujuannya jajan. Oh, ini make up. Oh, ini.
Supir juga sudah tahu, oh ini ke Tasikmalaya dulu. Habis dari Tasikmalaya, oh ke sini. Ya, jika supir tidak mengikuti itu, maka dia tidak akan sampai pada tujuan. Sama, ketika Anda maaf kata harusnya 3 juta buat bayar hutang. Tapi oleh karena kita tidak mampu mengendalikan tadi getaran si uang, biar deh hutang nanti deh. Ini mumpung ada promo tas murah. Harusnya ke Tasikmalaya, malah masuknya ke Cirebon. Iya kan? Ilustrasinya seperti itu teman-teman. Ya, ikuti catatan Anda, sama seperti si supir mengikuti trayek yang harus dijalankan. Ya. Hal berikutnya yang harus lebih dipahami lagi adalah skill, kemampuan dalam mengendalikan. Pak Kusir kalau dia asal-asalan mengendalikan kuda, ya mungkin hasilnya kuda bisa terperosok. Sopir pun juga gitu, kalau asal-asalan ya mungkin maaf kata bisa kena insiden. Supir harus punya skill, ya. Oh ini kondisi jalan gimana sih? Wah mumpung sepi nih, ngebut misalnya. Tidak asal ngebut teman-teman, supir harus punya namanya perhitungan. Ini jalannya sepi tapi berpasir. Kalau nanti misalnya ngebut, sedikit saja tergelincir, wah kacau. Harus punya yang namanya pertimbangan teman-teman, ya. Analisanya harus kuat, perhitungan itu harus matang. Kita pun juga begitu teman-teman, tentang keuangan kita. Wah ini mumpung lagi dapat bonus nih, lumayan 10 juta. Oke, dapat bonus, ya kan? Tetapi kalau kita asal main kenceng saja, belanja, kita nggak akan dapat apa-apa. Justru bisa tergelincir di situ. Ya, banyak yang membuat kita tergelincir oleh karena kesalahan kita mengendalikan uang kita tadi. Sekali lagi, uang itu energi teman-teman. Uang itu mempunyai suatu frekuensi, dia bisa bergerak. Ya, bis itu ya kalau sudah kita kontak misalnya, atau kendaraan sudah kita kontak, sudah kita injak gas, sudah jalan, ya. Kalau kita tidak pegang setirnya, ya nubruk, ya. Uang pun begitu teman-teman. Jika dia sudah terkoneksi dengan sesuatu yang nilainya sama, dia bisa berubah bentuk. Terkadang-kadang berubah bentuknya itu, ya, yang kadang-kadang membuat kita terperosok. Bu, ini ibu pelanggan pertama saya, ya. Karena ibu pelanggan pertama, ini harusnya harganya 3 juta loh bu, tas mahal ini. Tapi karena ibu pelanggan pertama, 1,5 aja buat ibu. Gimana? Kegirangan 1,5. Waduh, 1,5 betul ini. Iya bu, ibu pelanggan pertama saya. Apalagi ibu bisa bayarnya nyicil lagi. Wah, bisa nyicil. Iya bu, bisa dibayarnya 1,5 itu, ibu bisa bayar 2 kali. Bunganya kecil kok. Tanpa sadar teman-teman, ya, tanpa sadar. Itu di luar dari kendali kita kan. Ya, sama seperti tadi, harusnya ke Tasikmalaya, jatuhnya ke Cirebon. Ya, inilah pentingnya mengendalikan. Sekali lagi, kenapa harus kita mengendalikan? Karena uang itu memiliki roh teman-teman. Uang itu energi, dia bisa berubah bentuk, dia bisa berpindah tempat. Nah, Anda tidak percaya? Anda lihat sekarang, gaji Anda 1 bulan berapa? 5 juta. Sekarang tinggal berapa? Kemana sisanya? Karena dia sudah berpindah tempat, dia sudah berubah bentuk. Ya, itulah makanya memang benar real bahwa uang itu adalah energi. Energi itu bisa bergerak. Itulah yang kita kendalikan teman-teman. Jadi sekali lagi dalam video ini yang ingin saya katakan atau tekankan bahwa mengendalikan keuangan itu sebenarnya jauh lebih penting daripada hanya sekedar menata dan mengelola. Mengendalikan itu teman-teman adalah mengantisipasi dan mengatasi segala hal yang kita temui dalam perjalanan kita atau saat kita mengelola uang tersebut. Seorang petani saat mengelola tanahnya menjadi persawahan, dia harus mengendalikan perkembangan dari sawah itu. Ada hama, ada rumput, bagaimana dia harus mengatasi itu? Dia harus kendalikan agar apa? Pertumbuhan padinya subur. Keuangan pun demikian. Pada saat kita menjalankan anggaran kita, menjalankan tadi catatan keuangan kita, kita kadang menemukan sesuatu hal ya yang mungkin bisa mengganggu, yang mungkin bisa memancing uang itu tidak terkendali. Nah, disitulah yang harus kita atasi. Disitulah yang harusnya kita kuasai, bagaimana kita mengendalikan keuangan kita.
Ya, selama kita menjalankan pengelolaan uang tadi, itu kita akan menemukan banyak hal ya yang terjadi atas keuangan kita. Kendalikan teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan uang kita? Pahami sifat-sifat uang teman-teman. Pahami karakteristik akan uang. Tadi sudah saya katakan bahwa uang itu adalah energi. Dia bisa berubah bentuk, ya, dia bisa berpindah tempat. Dan uang mempunyai getaran yang bisa mempengaruhi pikiran Anda. Sehingga kadang-kadang kita kok boros ya. Kok gampang sekali ngasih duit ke orang. Karena uang itu mempunyai energi, mempunyai getaran yang terkoneksi dengan pikiran kita. Kenapa kok terkoneksi? Karena kita berpikir akan uang. Sesuatu yang kita pikirkan jelas akan terkoneksi dengan benda yang ada dalam pikiran kita. Ya, sebagai penutup teman-teman, saya ingin bagi tips kepada Anda bagaimana kita bisa mengendalikan keuangan kita dengan lebih mudah, yaitu adalah menanamkan mindset yang baik akan keuangan. Menanamkan pemikiran-pemikiran yang baik akan keuangan. Ya. Caranya adalah apa? Dengan berkomitmen terhadap anggaran yang sudah Anda tentukan. Oleh karena itu, di awal tadi saya katakan, yang harusnya membuat catatan anggaran keuangan adalah kita yang berpenghasilan kecil. Kalau kita punya duit banyak, ya mungkin nggak perlu ribet-ribet, ya bikin anggaran, duit cukup. Justru yang kecil itulah kita yang harus teliti dan detail, ya. Nah, kita akan singgung, kenapa kok ribet? Teman-teman, ribet ini adalah suatu proses bagaimana menanamkan sebuah mindset ke dalam pikiran bawah sadar kita. Seorang supir tadi, ya, untuk bisa menjalankan kendaraannya, dia harus benar-benar memahami karakteristik. Dia harus benar-benar mempelajari itu. Kemudian untuk bisa mempunyai keahlian atau skill, dia harus belajar, teman-teman. Belajar itu ribet. Belajar nyetir itu dia harus mengikuti aturan-aturan. Sama, ribet. Tetapi ketika dia sudah mampu mengemudi dengan baik, dia tidak akan ribet lagi. Kenapa tidak ribet lagi? Karena semuanya sudah tertanam di pikiran bawah sadarnya. Ya, sudah tertanam dalam pikiran bawah sadarnya. Ya, ketika ada kendaraan di depan ngerem mendadak, nggak usah pikirannya berpikir, waduh harus bagaimana? Tidak, secara otomatis seret nginjak rem. Tidak usah diperintah. Kenapa kok secara otomatis nginjak rem? Karena sudah terekam di pikiran bawah sadarnya, sudah terprogram di pikiran bawah sadarnya. Pada saat dia mau berbelok, ya, dengan sendirinya tangan itu memutar setir, karena sudah tertanam dalam pikiran bawah sadarnya. Sudah menjadi sebuah rutinitas atau kebiasaan, sehingga tidak ribet lagi. Bahkan kadang bisa sambil mengemudi itu bisa menyalakan rokok, terutama supir-supir truk. Wih, mereka punya skill bagus. Tanya coba, awalnya ribet nggak? Ribet, ya. Mungkin terperosok berapa kali, mungkin nubruk berapa kali. Tetapi ketika skill atau keahlian itu sudah dikuasai, ya, sudah terbiasa, kebiasaan itulah yang akan tertanam dalam pikiran bawah sadarnya. Sehingga kalau cuma nyetir sambil nelpon, kecil bos. Ya, nyetir kadang-kadang sambil ngupas buah jeruk, enteng bos. Kenapa? Karena sudah terekam dalam pikiran bawah sadarnya. Ya, kadang-kadang nyetir sambil ngelirik cewek lewat, udah biasa. Itulah teman-teman, ya. Artinya dalam hal keuangan pun juga begitu. Ketika kita sudah bisa menanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita bagaimana kita mengatur keuangan kita, maka tidak ada ribet lagi. Begitu gajian kita sudah tahu, ini buat nanti yang sedekahnya, ya. Secara otomatis sudah bagi itu sudah enteng. Bawah sadarnya itu seolah-olah sudah jalan sendiri, ya. Jalan-jalan ke mall, lihat orang namanya promosi ABCD, ketika sudah terekam dalam pikiran bawah sadarnya bahwa dia punya komitmen untuk menjalankan apa yang sudah menjadi catatannya, bisikan si uangnya tidak didengerin. Kenapa? Oh, karena itu bukan tugasmu. Tugasmu bayar hutang misalnya. Ya untuk bayar hutang aja, ya. Nah, kebiasaan kita yang ribet akan uang tadi, yang mengatur detail, inilah sebenarnya adalah sebuah proses untuk menanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Bagaimana kita benar-benar bisa mengendalikan laju keuangan kita dengan baik. Dan percayalah teman-teman,
Ketika kita sudah mampu bagaimana memahami karakteristik uang, bagaimana kita mengendalikan laju keuangan kita, ya, maka kita tidak akan ribet lagi. Orang-orang yang kaya, yang sekarang ini kaya, yang Anda lihat kok enak sekali hidupnya, bisa belanja A, B, C, D, karena dia sudah menanamkan ke dalam pikiran bawah sadarnya bagaimana menata uang, mengelola uang, dan mengendalikan uang. Sehingga kadang-kadang Anda minta sumbangan, waduh, rumahnya gedungan cuma ngasih 5.000, ya. Mungkin Anda berpikir, pelit dia. Belum tentu pelit, belum tentu, teman-teman. Bisa jadi karena memang dia mengendalikan keuangannya, anggarannya memang seperti itu, ya. Untuk sumbangan mungkin 5.000, ya mungkin terkesan pelit, tetapi kalau 5.000 itu jatahnya untuk 1.000 orang, apakah pelit itu masih akan Anda tuduhkan? Tidak, belum tentu. Oleh karena itu, mari, ya, kita coba pahami hal-hal yang seperti ini. Itu, ya, mengendalikan uang. Saya punya cerita dari seorang teman. Sebelum kita akhiri video ini, ya, saya mempunyai seorang teman, sebut saja dia bernama Hamed. Dia pekerjaannya adalah sales elektronika waktu itu. Kebetulan teman kos kita berdampingan. Saya lihat tiap hari aktivitas makan, dia masak sendiri. Dia punya kompor, ya, jadi dia kadang masak mie, tapi tidak masak nasi. Kalau nasi dia beli nasi bungkus, ya, tiap pulang saya lihat bawa nasi bungkus, harga 5.000-an. Saya kadang sering menyapa, wah, gak bosen nih nasi bungkus terus gitu. Dia jawabnya enteng sambil orangnya ramah. Dia jawabnya enteng, ya, sambil senyum-senyum. Ini makanan favorit, Mas. Masa? Emang enak? Ya namanya nasi bungkus, enak gak enak, tapi kan biar hemat. Disitulah saya mulai untuk sedikit kepo tentang hemat tadi. Kenapa dia makan nasi bungkus saja? Karena dia ternyata menyisihkan untuk beli handphone. Nah, sales kalau tidak punya handphone kan susah, ya. Sampai dia membuat sebuah jadwal makan nasi cuma sekali, ya. Setelahnya mie. Jadi kalau pagi dia sudah makan nasi, sore dia mie. Atau sebaliknya, kalau pagi sudah mie, baru sorenya nasi. Jadi biar tiap hari itu ada nasi yang masuk. Itu bukan yang mewah nasi bungkus, tetapi singkat cerita akhirnya dia bisa beli handphone, ya, meskipun waktu itu handphonenya yang isinya cuma permainannya cuma yang Tetris sama yang ular-ularan, ya, tetapi dia senangnya minta ampun. Itulah teman-teman yang dinamakan bagaimana mengelola dan mengendalikan, ya. Dia tabung duitnya, dia rela untuk makan ini demi apa? Itu tadi tujuan, ya. Itu yang lebih membuat saya salut lagi, ketika dia sudah punya handphone, saya lihat masih sama, makanya nasi bungkus. Kemarin katanya nabung buat beli handphone, sekarang udah punya handphone, kok tetap nasi bungkus? Saya sedikit bercanda. Kali ini dia menjawab, loh iya Mas, kan handphone sudah, ya sekarang lain lagi. Kemudian saya kepo, ternyata dia pengen beli sepeda motor. Sebab kalau sales tidak punya kendaraan, biasanya dia perginya kanvas. Kanvas itu yang satu mobil, ya, rame-rame pergi ke suatu tempat kemudian disebar. Nah, kelemahannya atau kekurangannya kalau ikut kanvas, dia tidak bisa follow up. Waktunya pendek, belum closing, ya, belum deal hari itu, sudah harus balik pulang, ya. Untuk datang lagi ke tempat itu kalau tidak ada kendaraan susah. Akhirnya dia pengen punya sepeda motor. Dia nabungnya 2.000 karena memang gajinya kecil waktu itu, ya. Tetapi dia usahakan dia bisa nabung setiap bulan, itu dia bisa nabung pokoknya 2.000 satu hari. Artinya kalau sebulan itu 60.000. Jadi 60.000 itu dia potong untuk ditabung beli motor. 60.000 berarti sebulan 60.000. Itu saya hitung-hitung, ya, dalam hati saya hitung-hitung. 60.000 kalau harga motor 10 juta, 5 juta, waduh berapa bulan? Pikir saya dalam hati. Singkat ceritanya, akhirnya si Hamed ini bisa beli sepeda motor. Dia tidak mempedulikan badannya kurus, wajar, cuma nasi bungkus, ya. Tetapi meskipun kurus, dia tidak pernah sakit.
karena happy terus bawaannya, seneng aja. Dia mungkin di pikirannya mungkin terus membayangkan sepeda motor. Wah, nanti punya sepeda motor enak nih kalau kerja, bisa personal nih. Mungkin itu yang di dalam pikirannya. Singkat cerita, Hamid ini punya sepeda motor. Ya, kangguin lah sepeda motor fogging. Ya, sepeda motor fogging itu sepeda motor yang kalau di jalan itu ngeluarin asap, ya, masih 4 tak, cc-nya yang kecil. Tapi akhirnya Hamid bisa memenuhi keinginannya memiliki sepeda motor. Dia bisa kerja dengan lebih maksimal. Inilah yang saya bilang, bagaimana mengelola keuangan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, ya. Bahkan untuk jangka ke depan, manfaatnya masih bisa dirasakan. Bagaimana sih Hamid ini mengendalikan laju keuangannya, ya, bisa menahan uang itu mau kemana-kemana. Nah, kanggoin nasi bungkus, ya, tersiksa kan? Lebih parah dari ribet. Kalau ribet cuma ngitung-ngitung, teman-teman. Tetapi ini bahkan, maaf kata dalam tanda kutip, seakan-akan menyiksa diri. Tetapi ketika itu sudah terpola di pikiran bawah sadarnya bahwa ada sesuatu hal yang harus dia raih, yang dia inginkan, ya dia tidak merasa menyiksa diri. Dia justru happy saja, hingga pada akhirnya keinginan itu terwujud. Itulah yang saya bilang, teman-teman, bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar menata dan mengelola, tetapi bagaimana kita mengendalikan. Nah, untuk bisa mengendalikan keuangan kita dengan baik, teman-teman, perlu kita libatkan pikiran kita, terutama pikiran bawah sadar kita. Ya, mari kita lalui yang tadi kita bilang ribet-ribet itu agar menjadi sebuah kebiasaan, agar kebiasaan itu tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga pikiran bawah sadar itulah yang kemudian mampu menggerakkan diri kita untuk lebih mudah mengatur keuangan kita. Ya, demikian video ini, teman-teman. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap intisarinya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas lebih spesifik, ya, bagaimana kita menata dan mengelola keuangan. Kemudian secara spesifik juga nanti akan saya bagikan tips-tips bagaimana mengendalikan laju keuangan itu sendiri. Ya, video ini setidaknya bisa memberikan gambaran kepada Anda betapa pentingnya kita mengendalikan keuangan kita. Terima kasih, teman-teman, Anda sudah menyimak video ini. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin ada kurang-kurangnya dalam video ini. Kita ketemu di video-video berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.